الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الممجد. اللهم صل وسلم على من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأبد. أما بعد. Para jemaah Majelis Dzikir dan Shalawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar. Dan ini kita yakini tidak lain dan tidak bukan Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, Allah memberikan kepada kita nikmat menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang besar, yang mana tidak semua makhluk Allah berikan nikmat-nikmat ini. Hanya orang-orang yang Dia cintai, yang Dia pilih, sehingga nikmat-nikmat yang agung ini Dia berikan kepada mereka-mereka yang terpilih dan mereka-mereka yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang agung lagi sesudah nikmat iman, Islam dan menjadi bagian dari umat Rasulullah adalah nikmat diletakkan di hati kita mahabbah atau mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kecintaan kepada orang yang dicintainya di hati seseorang hamba, melainkan karena Allah cinta kepada si hamba itu. Allah ingin mengumpulkan hamba itu dengan orang yang dicintainya di akhirat nantinya. Karena itu kita periksa hati kita, adakah di hati ini cinta kepada para kekasih Allah? Kalau ada, maka bersyukurlah, karena itu tanda Allah cinta kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hamba yang dicintai Allah dan dengan menyebut nama hamba tersebut akan turun rahmat Allah kepada kita adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau disebut oleh para ulama sebagai Qutbul Aqtab, kutubnya segala kutub, pimpinan wali pada zaman beliau. Beliau salah satu orang yang diizini untuk berkata, qadami hadza ala raqabati kulli waliyyin. Kakiku ini
di atas leher setiap wali-wali. Artinya seluruh wali-wali di bawah makam Sidin ketika itu. Karena beliaulah Qutbul Aqtab, pimpinan wali pada zamannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para wali-wali itu diberi Allah anugerah berupa karamat, sebagaimana para nabi-nabi diberi Allah mukjizat. Karamat itu sebagai bukti dari Allah bahwa si wali ini memang bujur-bujur orang yang dicintai oleh Allah, sehingga ketika mereka menginginkan sesuatu, Allah mengabulkan apa yang diinginkan mereka. Di antara karamat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Para ulama mengatakan sesuatu yang boleh jadi mukjizat bagi para nabi, maka boleh pula menjadi karamat bagi para wali. Sebagaimana menghidupkan orang mati dibolehkan, artinya diberikan Allah kepada nabi, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam, yang merupakan nabi daripada nabi-nabi Allah. Maka ternyata menghidupkan orang mati pun menjadi karamat daripada wali-wali Allah dari kalangan umat Rasulullah. Jadi kok disikong, bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jilani yang punya karamat menghidupkan orang mati. Banyak di antara wali-wali Allah dari umat Rasulullah yang bisa menghidupkan orang mati. Dan sesuatu yang menjadi karamat bagi wali itu adalah satu mukjizat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya baru umatnya sudah bisa menghidupkan orang mati, apalagi kalau Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kitab Manaqib disebutkan bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan-jalan masuk ke satu kampung. Di situ beliau melihat ada dua orang berdebat. Yang satu Muslim, yang satu Nasrani atau agamanya Kristen. Ujar orang Nasrani ini, lebih mulia Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sementara Nabi Muhammad, ujar orang Kristen nih, ujar orang Nasrani nih, hendak menghujah, mendebat daripada orang Islam. Orang Islam ini karena kurang ilmu, jadinya ada tahu bahwa di antara mukjizat Nabi itu ada juga menghidupkan yang mati. Di antaranya Nabi menghidupkan Abah Sidin, Mama Sidin untuk mengucap kalimat syahadat. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأجد قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. Dalam maulid azan, waliwalidayhi rabb qad ahya, bagi kedua orang tuanya Allah menghidupkan untuk baginda Nabi. Dengan permohonan Nabi, ayahanda Nabi, ibunda Nabi dihidupkan kembali untuk mengucapkan kalimat syahadat di hadapan baginda Nabi.
Walaupun seandainya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, Sayyidina Abdullah, Sayyidatina Aminah, kedua orang tua baginda Nabi selamat karena mereka hidup dalam masa fatrah dan mereka beriman kepada Allah. Namun untuk lebih menyempurnakan nikmat mereka di dalam surga, mereka dihidupkan kembali oleh Allah untuk mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kisahnya ini Syekh Abdul Qadir Jilani melihat ada orang Islam berdebat dengan orang Nasrani, bahwa si Nasrani mengatakan Nabi Isa lebih mulia karena dia bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya kedua orang tadi didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang kalian debatkan? Lalu ujar orang Kristen tadi bahwa aku berpendapat bahwa Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena dia bisa menghidupkan orang mati. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, aku ini bukan Nabi, aku ini cuma satu umat daripada umatnya Rasulullah. Aku ini cuma satu umat daripada sekian banyak umat Rasulullah. Nah, kalau seandainya aku nih hanya merupakan umat daripada umatnya Nabi Muhammad, bisa menghidupkan orang mati, ayah baikah? Lalu ujar si orang Kristen, aku akan beriman, masuk Islam aku. Nah, lalu ujar si Abdul Qadir Jilani, artinya tunjukkan kuburan yang mana hendak dihidupkan orangnya. Nah, gempar masyarakat, orang-orang kampus itu mendengar itu, berbundung-bundung umpat jemaah haji ini peristiwa langka nih, peristiwa yang jarang terjadi. Nah, lalu berangkat ke kuburan yang dituju, ditunjukkan satu kuburan. Nah, lalu ini kuburan Tuha nih, kuburan Bahari. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan apa Nabi Isa ketika hendak menghidupkan orang mati? Nabi Isa bersuara apa ketika hendak menghidupkan orang mati? Ujar si orang Kristen tadi, Nabi Isa akan bersuara, bangkitlah kamu dengan izin Allah, hiduplah engkau dengan izin Allah. Itu ujar orang Kristen. Nah, lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai fulan yang di dalam kubur, bangkitlah engkau dari kuburmu biizni, dengan izinku, dengan izinku. Maka dengan kata-kata itu kuburan tadi terbelah, dan orang yang di dalam kubur itu keluar dari kuburnya dengan pakaian yang mewah, karena orang itu orang sugih. Bahari itu bila orang sugih itu dikuburkan dibawa pakaian mengharap-harapnya itu asal syariat Bahari, ajaran Bahari. Jadi lengkap dengan perhiasannya, dengan pakaian yang mewahnya. Hidup si orang yang mati sudah ratusan tahun tadi. Dengan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hiduplah engkau dengan izinku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani itu kita mesti memahami bahwa ketika berkata Syekh Abdul Qadir Jilani itu ketika berkata dengan izinku, aku tuh siapa? Sidin lenyap dalam ahadiyatullah. Sidin bandak di martabat 7 yang pertama. Pandangan sidin nang itu, aku tuh ada lagi sidinnya, aku tuh siapa? Nang bersuara tuh kada sidin lagi. Bila Allah cinta kepada seorang hamba,
jadilah aku ya Tuhan matanya yang dia melihat dengan mata itu, jadilah aku tangannya yang dia meraba dengan tangan itu, jadilah aku kakinya yang dia melangkah dengan kakinya itu. Nah, jadilah aku lisannya yang dia berkata-kata dan lisan. Jadi jangan dianggap Syekh Abdul Qadir Jailani itu artinya apa? Aku tuh Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Aku tuh siapa? Sidin lenyap dalam syuhud Sidin, dalam pandangan Sidin. Aku tuh yang sebenarnya tuh siapa? Di balik aku itu siapa? Nah, disinilah nang al-insanu sirri wa ana sirruh. Rahasianya nang bicara tuh. Jadi jangan dianggap artinya sebuah original harap pada Tuhan. Ada Sidin lenyap dalam pandangan, ada lagi selain Allah, la maujud illallah. Menurut belajar martabat 7 tuh makam martabat ahadiyah. Jadi Sidin di situ bandak. Sidin di situ bandak. Nang bepandir kada Sidin lagi. Nang bakahandak kada Sidin lagi. Sehingga dengan semata-mata Sidin berkata, hiduplah engkau dan izinku, maka hidup si orang nang mati tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi diantara karamat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa beliau ini punya murid nang bodoh, nang artinya belajar itu kada pandapatan, belajar kada pandapatan. Nah, cuma si murid ini dia cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia sangat mengabdi, berkhidmat kepada paguruan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi orangnya kada pandapatan. Bahasa kitanya bungol muridnya. Tapi nya hadir terus di pengajian. Inya umpat terus belajaran, bahkannya berkhidmat mengabdi lawan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kada melihat orang tadi. Tapi dihabari artinya si murid Sidin nang bodoh itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian ketika dihabari itu bahwa ini orang hendak mematak, Tuan Syekh berangkat ke kuburan. Ketika di dalam kubur, dalam kasyaf Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau melihat bahwa si murid ini dalam keadaan kesulitan ketika bertemuan dengan malaikat Munkar Nakir. Dan ketika ditanya oleh Munkar Nakir dengan pertanyaan-pertanyaan nang di alam kubur, nang marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Ini ngaran muridnya bodoh kada pintar. Ulangan haja meniru kada dapat. Nah, ini ditakuni juga Munkar Nakir menakuni marrabbuka wa man nabiyuka. Kada dapat juga. Kada dapat juga ditakuni soalnya itu tuh. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Kada dapatnya. Kada dapat tuh marga katakutanan, kagugupan melihat seramnya bentuk Munkar Nakir. Tahu pada Allah Tuhan, tahu pada Rasulullah itu Nabi, tapi melihat bentuk Munkar Nakir ini yang begitu menyeramkan ini, yang kagugupan, ada ingat lagi di jawaban itu. Ada ingat lagi. Lain orang pintar tuh kan biar maju ke mukanya, nah mencara-cara di hafalannya.
Tapi amun orang kata pintar juga, nya disuruh maju gen gugup menggetar bisa siut gitu. Nah, disuruh maju. Ya Allah, kegugupan marganya. Udah ingat lagi di hafalan itu marga gugup. Ini murid ditakuni siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa artinya apa agamamu, apa kiblatmu. Kada kamu menjawab. Cuma yang teringat oleh si murid karena begitu cintanya dia lawan gurunya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, maka ketika ditanya marrabbuka wa man nabiyuka, nya jawaban kada ingat lagi, pertanyaan kada ingat lagi, pertanyaannya kada fokus lagi napa nang ditakuni, apalagi jawabannya di mulutnya cuma taswara Syekhi Abdul Qadir Jilani, Syekhi Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ini nang diingatan itu aja. Nang kaingatan aku bisa paguruan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena begitu cintanya lawan paguruan, di saat genting, di saat tapalipit tetap ingat lawan paguruan. Kita di dunia juga sudah tapalipit hanya mencari paguruan nyenda banyu. Sudah nang nyamannya diingat lagi di paguruan. Sudah nyamannya karena duit banyak di kantong, diingat lagi di paguruan. Ini lah ketika tapalipit di alam kubur, ingat benar Syekh Abdul Qadir Jilani, ingat benar guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, malaikat munkar nakir ini marah dengan jawaban itu, lalu hendak menghantam dengan gudamnya, dengan palu. Nah, di saat palu ini hendak kena daripada tubuh murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani masuk ke dalam kubur. Ini orang wali ini ketika mereka bakahandak, Allah nang bakahandak. Jadi kenapa bakahandak mereka? Masuk ke alam kubur. Dan Tuan Syekh menangkap daripada gudam itu, hendak mengambil marah putih daripada palu daripada nang di tangan munkar nakir. Saya kira kadang mengenai murid sendiri. Jadi artinya apa? Seorang guru itu bujur-bujur bertanggung jawab lawan muridnya sampai ke akhir, sampai ke alam kubur melindungi Tuan Syekh lawan orang yang bujur-bujur cinta lawan sidin itu. Jadi munkar nakir ini bingung kayak apa menghadapi ini. Lapor ke Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, biarkan, tinggalkan si hamba itu karena ini bujur-bujur cinta lawan kekasihku. Akhirnya nampak selamat hamba itu dari fitnah kubur. Nah, jadi kita berharap dengan kita berkumpul di sini mahauli Syekh Abdul Qadir Jilani, mudah-mudahan kita dapat karamah beliau. Kalau beliau bisa menghidupkan orang yang mati, maka kita berharap dengan keberkahan beliau Allah hidupkan hati kita yang keras yang mati ini. Hati yang mati itu apa? Nang kada tersentuh dengan bacaan Al-Quran, kada tersentuh ketika ingat dosa. Ketika ingat dosa nih kada takutan lawan Allah Ta'ala. Ketika menggawi dosa kada takutan lawan Allah Ta'ala. Nah, ini tanda hati itu sakit, tanda hati sakit, bahkan dikhawatirkan hati ini mati sudah, sehingga menggawi maksiat itu kada takutan lagi. Kada ada takutan lagi menggawi maksiat ini nang haram tetap digawi, ini nang kada boleh tetap digawi. Kada ada takutan sama sekali lawan Allah Ta'ala. Ini perkara haram, nah ini ampun orang, nah kada boleh diambil, tetap diambil. Misalnya kan kada ada takutan doang lah.
Ini kada boleh, ini hak orang, lain hak seorang. Kada boleh dicuntan, kada boleh dijual. Tapi ini kada takutan lagi. Tanda hati ini keras atau bisa mati hati itu. Ada duitnya segan seorang, masuk ke parut seorang, diberi makani ke anak bini misalnya ke anak. Duitnya itu tuh hasil senang itu tuh duitnya itu nah sagan anak misalnya ada sayang di anak lah, sagan bini berarti ada sayang di bini. Duit haram dimasukkan ke parut bini ke parut anak. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabi. Daging nang tumbuh dari nang haram neraka. Kita wani nangka itu manggawi nangka itu toh. Tuh hati itu kada normal, hati itu kada sehat. Garing tuh, amun garing nyata hati itu garing sudah. Bila garing ini didetakan, bebangat tarus kada diobati, mati bisa. Bila sudah hati ini mati, minta Allah Ta'ala sekira diberi hati nang hanyar nang hidup. Nah salah satunya ya kita nih berusaha meletakkan kecintaan kepada kekasih-kekasih Allah dengan karamat mereka, dengan berkah mereka. Mudahan kita diberi Allah hati nang sehat, hati nang hidup. Kalaupun hati ini sudah mati karena kebanyakan dosa, kebanyakan makan harta haram, mudahan ibarat mati itu sudah hati nang ini, mudahan dihidupkan Tuhan hati nang sudah mati ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian di antara wali Allah yang wafat pada bulan Rabiul Akhir ini juga, yaitu Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, sebagaimana yang pernah dilihat oleh Al-Imam Hasan bin Ahmad Al-Idrus ketika beliau ziarah ke Madinah, beliau melihat ada cahaya yang menjulang dari kubur Rasulullah, menembus artinya atap kubahnya Rasulullah sampai ke langit. Kemudian dari cahaya itu keluar satu sosok agung, yang mana sosok itu diliputi cahaya yang luar biasa. Dan sosok yang keluar daripada cahaya yang menjulang sampai ke langit itu tadi semakin mendekat sampai kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Lalu ujar orang tadi, aku adalah kakekmu Rasulullah. Wahai Hasan, ujar Nabi, apabila engkau ingin beruntung, apabila engkau ingin beruntung dunia dan akhirat, bila ikam hendak jadi orang yang beruntung dunia akhirat, jalinlah hubungan, ikatlah hubungan dengan cucuku, keturunanku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bila ikam hendak beruntung dunia akhirat, maka ikatlah hubungan dengan Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini Rasulullah mengatakan kepada salah seorang keturunan Sidin, menunjukkan betapa tingginya kedudukan Habib Ali Al-Habsyi, bahwa orang yang mengikat hubungan dengan Habib Ali Al-Habsyi akan diberi Allah keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, kayak apa cara mengikat hubungan dengan Habib Ali Al-Habsyi? Mengikat hubungan dengan cinta lawan sidin, dengan tali cinta. Kita cinta dengan Habib Ali Al-Habsyi, maka berarti kita terhubung dengan Habib Ali Al-Habsyi dengan tali cinta. Nah, cinta itu ada tanda. Tandanya apa? Tandanya
kita cinta lawan Sidin, kita suka membaca maulid Sidin, atau kita mengamalkan amalan yang datang dari Sidin. Itu tanda kita cinta lawan Habib Ali Al-Habsyi. Pernah Habib Ali Al-Habsyi, beliau ditamui oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, "Wahai Ali Al-Habsyi, apakah engkau senang bahwa amalmu, seluruh amalmu dan amal sahabat-sahabatmu, pecinta-pecintamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ini satu bisyarah lagi kepada kita bahwa orang yang cinta kepada Habib Ali Al-Habsyi, seluruh amal-amalnya diterima. Ini Rasulullah yang mengatakan kepada Habib Ali Al-Habsyi. Jadi amal kita mau memandang ke kita nih, sembahyang kita banyak kurangnya, menghusuk jelas sudah kita dikata pegawai husuk. Puasa kita banyak kekurangannya, ibadah-ibadah yang lain kayak itu juga asa berat lah mengharap diterima. Tapi kita ini sembahyang, puasa, beramal, beribadat itu semata-mata menggugurkan kewajiban, mengharap diterima jauh. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah bahwa orang-orang yang cinta kepada Habib Ali Al-Habsyi, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kadang memandang lagi dengan kekurangan daripada amal ibadah si orang itu. Nang dipandang Allah, di hati si hamba nang ini ada cinta kepada kekasihnya, ada cinta kepada orang yang dicintainya. Ada seseorang dari Siwon Hadramaut itu ziarah ke Madinah. Waktu itu masih kawan yang berhadapan kubur Nabi, ziarah di Madinah. Nah, lalu ketika orang ini ziarah didatangi oleh penjaga makam Rasulullah. Lalu ujar penjaga makam Rasulullah ini, "Ikam dari mana?" "Oh, aku dari Siwon Hadramaut." Lalu ujar penjaga makam Rasulullah, artinya, "Ikam tahulah Habib Ali Al-Habsyi?" "Ini tahu kan, ulun sabenua lah sama pada di Siwon." Ujar penjaga makam Rasulullah, "Aku kirim salam lah lawan Habib Ali Al-Habsyi." Jadi dia orang sini di mana pian tahu lawan Habib Ali Al-Habsyi ini? Di mana pian tahu? Maka akan Madinah lawan Siwon jauh dari beda negara, Yaman lawan Saudi. Lalu ujar penjaga makam Rasulullah, setiap saat rohani Habib Ali Al-Habsyi selalu ada di samping Rasulullah. Setiap saat rohani daripada Habib Ali selalu berada di Madinah dekat Rasulullah. Dan aku je Sidin kada kawah hendak menyapa, kada kawah hendak nang ari bersentuhan karena alamnya beda, kondisinya nang kayak itu tuh nah. Jadi aku kirim salam lawan Habib Ali Al-Habsyi. Ini menunjukkan betapa dekatnya Habib Ali Al-Habsyi dengan Rasulullah. Begitu kuatnya hubungan Habib Ali dengan Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada Habib Ali, "Apakah engkau rida wahai Ali bahwa Allah menerima seluruh amal ibadahmu dan amal ibadah orang-orang yang mencintai kamu?" Maka kita berharap kembali bahwa kita yang hadir pada saat ini dan orang-orang yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk memberi makani daripada jamaah yang hadir saat ini, mudah-mudahan dimasukkan dalam golongan pecinta Habib Ali Al-Habsyi.
sehingga amal ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk lebih menguatkan ikatan keterhubungan kita dengan dua wali yang kita hauli pada hari ini, di sini ulun akan membacakan sanad yang tersambung dari ulun lewat guru-guru ulun sampai kepada wali-wali yang kita hauli hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun riwayatkan seluruh sesuatu yang dinisbahkan kepada Syekh ini dari guru Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Al-Banjari, dari guru beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dari guru beliau Syekh Hasan Masyad Al-Makki, dari guru beliau Habib Husain bin Muhammad Al-Habashi, dari guru beliau ayahanda beliau sendiri Habib Muhammad Al-Habashi, dari guru beliau Habib Tahir bin Husain bin Tahir, daripada guru beliau Sayyid Abdurrahman bin Alwi, daripada guru beliau Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, daripada Syekh Ahmad Kushashi, daripada guru beliau Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Alawi, dari guru beliau Syekh Jarullah bin Abdul Aziz, daripada guru beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti, daripada guru beliau Syekh Jalaluddin Al-Mulaqin, daripada guru beliau Syekh Abi Ishaq At-Tanuhi, daripada Syekh Abil Abbas Al-Hajjar, daripada guru beliau Syekh Ahmad bin Yaqub Al-Maristani, daripada guru beliau Qutbil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tersambung sanad mata rantai kita sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan di sini ada dituliskan salawat yang bunyinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bahri anwari wa ma'dini asrari wa lisani hujjatik wa arusi mamlakatik wa imami hadratik wa thirazi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syariatik al-mutaladdizi bi musyahadatik insani ainil wujud was sababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqik al-mutaqaddimi min nuri dhiyaik salatan tahullu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin adada ma ahata bi ilmuk wa asahu kitabuk wa jara bihi qalamuk wa adada al-amtar wal ahjar wal asjar wa malaikatil bihar wa jami'i ma khalaqa maulana min awwaliz zamani ila akhirih walhamdulillahi wahdah. Ini salawat ditemukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika pengembaraan Sidin masuk ke dalam satu gua. Salawat ini tertulis di sebuah batu dalam gua itu. Lalu beliau tak mimpi mendapat Rasulullah. Beliau tanyakan kepada Rasulullah, apa fadilat ini salawat? Lalu Rasulullah menjawab, salawat ini satu kali membacanya, satu kali aja membaca, sekali aja membacanya sama dengan membaca 70.000 salawat lain. Nah, sekali sehari baca ini sama pian bersalawat 70.000 kali salawat lain. Dan sehari biar baca sehari sama sih menang salawat lain misalnya napa sangguplah kita rutin 70.000 sehari. Ini satu kali aja membaca. Ini Rasulullah yang mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini sanad ulun riwayatkan ini salawat dan apa-apa yang bernisbah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani kepada para hadirin hadirat pada. Kemudian ada lagi salawat yang disebut Al-Jazaul Awfa fi Salati 'alal Mustafa, atau ada juga orang menyebut Basyairul Khairat.
Basyairul khairatnya ada dalailil khairat, ada basyairil khairat. Kalau dalail khairat itu karangan daripada Syekh Sulaiman Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kalau basyairul khairat itu susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwasanya aku memperoleh salawat ini melalui ilham dari Allah, dan telah aku tunjukkan kepada Rasulullah. Ini orang wali itu langsung bergurun Rasulullah, apalagi wali kutub sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani, napa-napa orang langsung lawan Rasulullah. Lalu beliau bersabda, orang yang membaca salawat ini akan ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, dikabulkan hajat dan doanya. Apabila datang ajalnya, dihadiri oleh 4 malaikat. Malaikat yang pertama melindungi dari gangguan syaitan nang hendak menggodainya, sekira lepas imannya. Ada kan malaikat nang tukang usir syaitan itu. Malaikat yang kedua mengingatkan dia kalimat syahadat, membimbing inya mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi lahirnya keluarga orang pada ada malaikat yang secara khusus diutus untuk memairit mengucap kalimat syahadatnya. Malaikat yang ketiga membawa air telaga Kautsar untuk diminumnya, sehingga kada lagi merasakan haus. Karena dalam kitab Tazkirah Qurtubi disebutkan orang yang hendak mati itu diberi Allah rasa haus yang luar biasa. Seandainya banyu laut diminum makan kayaknya kada hilang hausnya. Nah di saat itulah peluang iblis dan syaitan menggoda dengan membawa macam-macam. Saya kira apa? Bila hendak minum jadi iblis, ikan balapas dari ajaran Muhammad. Namun orang kada kuat iman, makanya bulan puasa, yalah, kahausan benar siang, bakas begawi di pahumaan, pulikai ke rumah, haus benar bini kadada, anak kadada saurangan, nah, ada iscau, habis secangkir, nah. Ya. Itu aja kada tahan ujian, apalagi nang hausnya nang puluhan kali lipat ketika hendak mati itu. Datang iblis membawakan kesenangannya, minum apa, iscau, isjus macam-macam. Ya iblis aku lagi kembali lepas pada ajaran Muhammad. Tak ihakan hatinya tak ihakan, murtad sudahnya. Murtad sudah. Kan ada gunanya lagi nang biar kipayah 1.000 orang, 10.000 orang. Biar ditalkinakan, biar nang ditahlili 70.000 zikir dihadiahi, itu bermanfaat bila mati beriman. Jadi ini penting juga nih. Malaikat ketiga membawakan air telaga Kautsar untuk diminum. Malaikat keempat membawa nampan yang berisi buah-buahan surga. Lalu Allah berkata kepadanya, bergembiralah dan lihatlah tempatmu di surga. Dan sebelum rohnya keluar, diperlihatkan tempat kediamannya di dalam surga. Lalunya bahagia meninggalkan bumi dunia ini. Nang kayak apa kan? Ini maulah mati itu sakit karena sengsara nih, membayangkan kayak apa rumahku nang genal nang ini, kayak apa motorku nang harat nang ini, kayak apa biniku nang bungas ini. Sakit hatinya. Nang kayak orang kesenangan kecintaan lawan dunia nih, hendak banjar dia gelisahnya, kunci macam-macam dahulunya karena kan kebanyakan harta di rumah ditinggalkan. Pasani ke tetangga, pasani kamu kalau perlu kunci gembuknya 17. Saya kira orang ada mau membongkar nih. Apalagi hendak mati manusia nang kayak ini, kayak apa sengsaranya ini, meninggalkan hartanya, rumahnya, bininya. Tapi amun dilihatkan tempat di surga, ibarat orang nih bisi rumah gubuk diparingin sini, disuruh pindah ke Banjar, di Banjar tuh rumah kayak istana, lengkap lawan pembantunya. Rela benar melapas rumah nang gubuk diparingin sini. Bahagia benar menggasali, pabila nih pindah, ya Allah.
Nah, jadi ini sholawat ulun dapat ijazah daripada Tuan Guru Syekh Kashful Anwar. Beliau daripada Abbasidin Guru Syarwani Abdan Bangil, daripada Syekh Hasan Masyad Al-Makki, daripada Habib Husin bin Muhammad Habsyi, daripada Habib Muhammad Al-Habsyi, daripada Habib Tahir bin Husin bin Tahir, daripada Sayyid Abdul Rahman bin Alwi, daripada Sayyid Abdul Rahman bin Abdullah Al-Balfaqih, daripada Syekh Ahmad Kushashi, daripada Syekh Abdul Rahman bin Abdul Qadir Al-Alawi, daripada Syekh Jarullah bin Abdul Aziz, daripada Syekh Jalaluddin Asyuti, daripada Syekh Jalaluddin Al-Mulaqin, daripada Syekh Abi Isa At-Tanuhi, daripada Syekh Abil Abbas Al-Hajjar, daripada Syekh Ahmad bin Yaqub Al-Maristani, daripada Qutbil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah ini amaliyah, sanadnya pun tersambung dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan ini sanad ulun riwayatkan, ulun ijazahkan salawat al-jazaul awfa atau basyairul khairat kepada hadirin hadirat berita. Mungkin kitanya ada rencana karena ini amalan kan, kalau dalail khairat kita alhamdulillah sudah kita mengamalkan hampir 2 tahun di majelis ini. Ulun masih mencari waktu nangpas untuk kita bisa berjamaah mengamalkan salat basyair khairat. Apakah mungkin malam Kamis atau pagi Ahad inikah sebelum zikiran kita. Nah, jadi masih menimbang-nimbang, masih istikharah juga ini. Saya kira tak amalkan ya. Untung harap benar ada kawa saben hari seminggu sekali barang kita berkumpulan dengan baca amalan salat. Kemudian kita alhamdulillah untuk lebih memperkuat keterikatan, keterhubungan kita dan Habib Ali Al-Habsyi, alhamdulillah ulun tersambung kepada Habib Ali Al-Habsyi melalui ijazah ammah daripada guru sekumpul. Beliau daripada Habib Anis Al-Habsyi, beliau daripada Abbasidin Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Habib Alwi Al-Habsyi ini mengambil daripada Abbasidin langsung, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Kemudian di antara salawat yang diajarkan Habib Ali Al-Habsyi ini ada dituliskan juga di sini. Ini baik dibaca. Saya kira kita ini jangan ada penyakit ria, sombong, bahkan ujub, karena kita kembalikan samuan yang ada pada kita ini samuan berkat Rasulullah, samuan berkat Rasulullah. Nah, orang yang mengamalkan ini salawat ini karena diberi Allah rasa itu, kada lagi tak pandang dirinya, tapi samuan berkat Rasulullah. Ketika inya berzikir dirasa akan Tuhan, inya engkau berzikir berkat Rasulullah. Ketika inya baca Al-Quran, inya akan dirasa akan Tuhan, aku kau baca Al-Quran berkat Rasulullah. Ketika inya sembahyang atau beramal ibadat lain dirasa akan Tuhan, karena inya dikawa sembahyang kau beribadat samuan berkat Rasulullah. Karena jangankan taufik, hidayah, iman, Islam, ilmu macam-macam, bahkan wujud kita pun kita ada nih berkat Rasulullah. Ini samuan berkat Rasulullah. Cuma merasa adanya kita lagi. Ini ada salawat dituliskan di kertas ini juga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah. Ya Allah, curahkan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarga penghulu kami Nabi Muhammad bil lisanil jami'ah, dengan lisan yang mencakup, fil hadratil wasi'ah, pada hadrat yang maha luas. Salatan akan sebagai salawat, tumidu yang engkau berikan madad, engkau berikan bantuan, engkau berikan berkah, biha dengan berkat salawat itu, jismi min jismihi, jasmaniku dapat madad, dapat berkah, min jismihi daripada jasmaninya Rasulullah.
Wa qalbi min qalbihi, engkau berikan berkah hatiku, min qalbihi, dari keberkahan hati Rasulullah. Wa ruhi min ruhi, engkau berikan berkat salawat ini ruhku, min ruhi, dari keberkahan rohnya Rasulullah. Wa sirri min sirrihi, rahasiaku, engkau berikan berkah dari keberkahan rahasianya Rasulullah. Wa ilmi min ilmihi, ilmuku, engkau berikan berkah min ilmihi, dari keberkahan ilmu Rasulullah. Jadi semua itu ilmu seorang daripada ilmunya Rasulullah. Wa amali min amali, amal ulun dari ilmunya Rasulullah, dari amalnya Rasulullah. Wa khuluqi min khuluqi, akhlak ulun min khuluqi, dari akhlaknya Rasulullah. Wa niyati min niyati, niat ulun min niyati, dari niatnya Rasulullah. Wa wijhati min wijhati, dan hadapan ulun dapat berkah min wijhati, daripada hadapannya Rasulullah. Wa qasdi min qasdi, tujuan ulun dapat berkah juga min qasdi, daripada tujuannya Rasulullah. Kita kembali akan napa nang kita tuju, napa kita menuju napa nang dituju Rasulullah. Nah, itu saja kita umpat Rasulullah gitu sudah. Napa nang kita niatakan, napa niatnya Rasulullah. Wa ta'udu barakatuha alayya, dan kembali berkah salawat itu atas ulun, wa ala auladi, atas anak-anak ulun, wa ala ahli, atas keluarga ulun, wa ala ashabi, atas kawan-kawan ulun, wa ala ahli asri, dan atas penduduk semasa lawan ulun. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, wahai Allah yang bangaran Nur, ij'alni nura, jadikan ulun nur, cahaya. Paling tidak cahaya bagi diri sendiri, cahaya bagi keluarga, cahaya bagi keturunan, cahaya bagi lingkungan. Tergantung di mana Allah memberikan kita cahaya. Ada nang cahaya sagan mayu, sagan seorang haja, sagan keluarga haja, sagan lingkungan haja. Namun orang-orang wali itu cahaya yang meliputi alam semesta juga, mereka pewaris daripada Rasulullah, Bang. Nah, paling tidak ij'alni nura, jadikan ulun cahaya juga. Masa apakah nyaraknya? Bihaqqin nur, dengan hak, dengan kemuliaan an-nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sanad ulun riwayatkan Maulid Habsi yang kita baca tadi, dan salawat ini kepada barataan yang hadir, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan. Al-Fatihah.